berjumpa lagi dalam program Psikologi Populer. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Tentunya setiap episodenya kita akan membahas mengenai tema-tema yang menarik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tema trauma luka yang tidak terlihat pada anak dan peran orang tua. Kita sudah hadirkan hari ini narasumber kita ada Mbak Rimas Dian Mareta, MPSI Psikolog. Tentunya hari ini sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Baik, Mbak Kiki. sehat. Terima kasih tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Tentunya kita hari ini membahas mengenai tema luka yang tidak terlihat. Kalau luka yang terlihat kan bisa diobati ya, tapi luka yang tidak terlihat ini bisa diobati juga pastinya ya. Nah, mungkin kita pertama bahas dulu mengenai trauma nih. Kalau kita bahas mengenai trauma, pasti mungkin sudah ada beberapa yang paham mengenai trauma itu seperti apa. Tapi bagi dunia psikologi sendiri, ini trauma yang dimasuk tentunya pada anak terutama ya. Ini mengapa sering disebut juga luka yang tidak terlihat. Seperti apa, silakan. Oke, trauma itu artinya secara etimologi sebetulnya adalah luka. Baik. Jadi luka itu seperti kita mengalami luka ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah begitu juga luka dari sisi psikologis. Kenapa tidak terlihat? Karena sesuatu yang dipelajari oleh psikologis itu kan sesuatu yang covered ya, memang tidak terlihat, sehingga lukanya disebutnya sebagai luka tidak terlihat. Layaknya luka, ada luka besar, ada luka kecil gitu ya. Nah, luka ini kita bisa dapatkan kapan aja gitu ya dalam proses kita hidup di dunia ini. Kalau luka besar atau kalau salah satu ahli yang mempelajari tentang trauma, Bapak Gabor Mate ya, Bapak ya. Nah, dia membaginya itu sebagai T besar atau luka besar tadi ya. Contohnya adalah ketika kita mengalami kejadian-kejadian besar yang memang sifatnya traumatik, seperti kekerasan, pelecehan seksual, bencana alam gitu ya, atau kematian orang terdekat, itu adalah hal yang sangat besar gitu ya, dan pasti akan menimbulkan trauma. Lalu ada luka-luka kecil. Luka kecil itu munculnya akibat kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Baik. Sebetulnya sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar, yaitu dicintai, didengar, dan juga diakui. Baik. Dalam proses hidup mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita mempersepsi bahwa kita tidak mendapatkan 3 kebutuhan dasar tersebut gitu. Dan itu juga akan menimbulkan luka. Kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk di tahap awal. Baik, tapi mungkin kalau kita bahas luka ya, kalau kita sebagai manusianya ternyata ya, kadang kita tidak tahu nih, ini kita terluka atau tidak, sampai akhirnya kita mungkin sadar bahwa ternyata kita ini ada luka yang memang tidak terlihat. Itu kira-kira gimana nih biar bisa tahu? Biar bisa tahu, Iya. oke. Kalau luka itu rasanya ada sakitnya ya, jadi tetap akan ada rasanya di dalam diri kita. Nah, kalau teori tentang trauma itu percaya bahwa luka itu akan tinggal di badan kita. Jadi dia akan mengaktifkan sistem syaraf kita juga, sehingga kita akan merespon sesuai dengan pesan yang diberikan lah gitu ya. Sederhananya aja, misalnya ketika kita pernah punya pengalaman bertabrakan, kemudian kita dihadirkan dengan situasi yang mirip yang dapat memicu gitu ya luka kita, maka sistem saraf kita akan memberi pesan bahwa ada bahaya nih di dekat kita, mengancam. Biasanya denyut jantung jadi berdetak kencang, atau kita jadi nafasnya tersengal-sengal misalnya, atau sekedar misalnya bulu kuduk berdiri gitu ya, seperti Merinding ya. ada rasa sensasi panas gitu di tubuh, karena luka itu tertinggal di tubuh sebetulnya. Nah, kalau luka kecil mungkin yang ditanyakan gitu. Kalau tadi kan besar ya, kita pasti akan kerasa itu sangat mengancam. Tapi perasaan diabaikan gitu ya, perasaan tidak dicintai, bagaimana kita tahu kalau sebetulnya kita ternyata punya luka yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak terpenuhi dalam proses kita hidup sebagai anak sampai dengan dewasa. Nah, kita bisa ketahui adalah ketika kita overreacted. Jadi kita punya respon yang berlebihan terhadap sesuatu yang sebetulnya bisa dinilai sebagai netral. Nah, jadi pengaruhnya itu adalah nanti ke perasaan, bagaimana kita merasakan atau mempersepsi sesuatu. Peristiwa yang dianggap
mungkin buat orang lain itu biasa saja gitu ya. Tapi buat kita karena itu kebetulan memicu gitu ya, sumber dari luka kita, maka itu akan dirasa lebih menyakitkan buat kita. Contoh analogi sederhananya nih, kalau kita punya luka di tangan, Iya. kemudian kita sebetulnya udah berusaha untuk nutupin gitu ya, misalnya kita pakai ya lengan agak panjang. Cuma Plester ya. ketika berinteraksi orang nggak tahu, Heeh. terus nggak sengaja neken. Oke. Yang kita lakukan apa? Refleks sakit Refleks ya. akan narik, Heeh. betul. Nah itu juga overreacted akhirnya. Jadi kalau luka yang nggak kelihatan itu menyulitkan untuk diketahui karena itu tadi. Ketika kita berrelasi sama orang kan orang-orang nggak tahu luka kita ini ada di mana aja. Iya. Jadi mereka akan beri perilaku aja, tapi perilaku itu kita persepsi menyakitkan atau tidak. Tergantung itu melukai atau menyentuh luka kita tadi atau tidak. Kurang lebih begitu sih. Kalau kita mau tahu ya adalah kita perlu lihat kalau kita overreacted atau kita ngerasa itu kok sakit banget, itu kok nggak nyaman banget, maka bisa jadi yang terjadi adalah luka kita sedang tersentuh atau terpicu. Oke, tapi ini kadang PR-nya kita kadang nggak sadar ya kalau ternyata mungkin kita ada luka yang tidak terlihat, mungkin ada perasaan-perasaan yang memang tadi sudah dijelaskan dianggap sepele ya. Nah tapi ini kalau misalnya kita sudah tidak tahu nih adanya luka yang tidak terlihat ataupun juga trauma pastinya, dan kita abaikan saja, ini berpengaruh terhadap apa saja nih Mbak? Oke, kalau secara teori trauma yang ada jika tidak sebetulnya bukan ditangani ya, tapi intinya trauma itu dipahami. Dipahami ya? Betul, tidak semua bisa disembuhkan gitu ya, tapi paling tidak kita memahami kita punya lukanya apa saja, Oke. sehingga ketika kita akan terpicu dengan sesuatu kita bisa memilih respon kita. Kita akan mengikuti pola coping kita yang terdahulu atau kita mau coba untuk pakai cara yang baru. Kurang lebih seperti itu. Karena memang tidak disadari, tapi biasanya orang lingkungan yang akan memberikan feedback kepada kita. Oke. Misalnya, kok kamu marah banget untuk hal yang ini, aku Kok nggak emosian sengaja ya? misalnya gitu ya. Aku tidak bermaksud. Lalu kita bisa bertanya, merefleksi ya, oh iya ya, yang aku lakukan ini memang dikarenakan oleh perilaku yang sedang aku hadapi atau aku sebetulnya berespon dengan masa laluku yang belum sembuh, kurang lebih seperti itu, atau Baik. masa laluku yang masih luka, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma Mbak Kiki, luka ini tetap dibutuhkan untuk hidup. Oh, tetap dibutuhkan? Betul, karena kalau kita tidak pernah luka, maka kita akan jadi pribadi yang tidak punya antisipasi. Oh, ternyata luka penting juga ya? Ya seperti luka yang muncul pada saat kita bersepeda, Oke. seperti rasa takut yang muncul ketika kita belajar berkendara, itu diperlukan untuk membuat kita waspada. Oh, betul. Karena kalau kita tidak pernah luka, kita anggap dunia ini semuanya aman. Oh ya. Orang-orang yang berelasi dengan kita itu semua punya maksud yang baik. Maka kita nggak punya alarm sistem sebetulnya. Jadi pada kadar tertentu justru luka dibutuhkan. Justru dibutuhkan Justru untuk kadar dibutuhkan, tertentu ya, tapi betul, ya. untuk kadar tertentu. Luka kecil ya, coba kita lihat di tubuh kita lah ya. Ada nggak sih orang yang betul-betul tidak pernah terluka gitu ya di sisi tubuhnya? Rasanya tidak, karena itu adalah bagian dari kita tumbuh, berkembang, belajar di dalamnya. Jadi intinya tidak ada manusia yang betul-betul tidak punya luka. Kita akan hidup berdampingan dengan luka ini. Yang paling penting adalah kesadaran bahwa Kesadaran saya yang betul. punya lukanya A, B, C, D, sehingga jika saya berhadapan dengan situasi tertentu, kemungkinannya saya akan overreact. Kemungkinannya saya akan merasa lebih sakit. Kemungkinannya saya nggak bisa menggunakan kemampuan saya untuk berpikir jernih, tapi saya akan lebih pakai perasaan saya. Oke, berarti ternyata luka penting juga ya, tapi memang Dibutuhkan. ya, dibutuhkan pastinya, karena mungkin kalau tidak ada rasa trauma ataupun luka, kita benar ya tidak lebih berhati-hati ya. Betul. Jadi semuanya merasa aman dan malah bisa
buat membahayakan Betul. ya. Baik, tapi kalau membahas mengenai trauma sendiri ini pasti ada peristiwa-peristiwa yang memang sering memicu trauma ini khususnya juga pada anak ya. Dan ini mungkin baik anak-anak ini mungkin lebih berkaitan dengan di sekolah, di rumah, tapi sekolah mungkin yang lebih banyak peristiwa ya. Ini biasanya apa nih yang memang menjadi pemicu trauma bagi anak-anak ini khususnya mungkin di sekolah dan di lingkungan lainnya? Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang trauma, kapan terjadinya? Atau situasi seperti apa saja yang beresiko untuk memunculkan trauma, ternyata bisa dimulai jauh sebelum kita lahir, sejak di dalam kandungan. Sudah bisa itu ya? Sudah bisa. Jadi di dalam kandungan itu kita kan terhubung dengan plasenta, sehingga apa yang dirasakan oleh ibu akan turut dirasakan oleh anak. Misalnya ibunya overstress, katakan dia tidak menginginkan kehamilannya, atau ini adalah kehamilan pertama membuat dia sangat takut akan kehilangan, misalnya seperti itu ya. Ketika kita stres, maka otak kita kan akan merilis hormon kortisol atau hormon stres. Hormon kortisol ini juga akan diserap juga oleh bayi. Jadi bayangkan janin ini di dalam kandungan dia udah terbiasa dengan kadar stres setinggi itu. Wow, ternyata dari perut sudah ini ya, sudah pemicu ya. Betul, bukan berarti kemudian ini akan menjadi kesalahan ibu ya, tapi artinya begitu pentingnya memang kalau selama ini kampanyenya adalah sayangi ibu hamil misalnya gitu ya, atau ibu hamil memang harus sangat diperhatikan ya, memang karena itu tadi apa yang terjadi di dalam tubuhnya ibu akan dirasakan juga oleh anak gitu ya. Lalu kemudian di proses persalinan, apakah persalinan ini menyakitkan gitu ya, apakah lama di jalan lahir. Nah itu kan membuat anak bingung ya, janin itu bingung di dalam perut ya, apakah dunia yang akan saya masuki ini aman atau tidak, kok sesusah itu misalnya seperti itu ya. Oh sudah merasakan itu ya? Sudah, karena kan itu tadi mind, body and soul ya, jadi pasti ketika kita stres ada hormon yang dirilis gitu. Nah, setelahnya proses kehamilan yang sulit bisa jadi membuat ibu mengalami baby blues katakan, atau postpartum depression yang lebih parah, membuat dia tidak bisa hadir secara emosional. Jadi dia nggak bisa tahu kalau anaknya nangis, ini anaknya mau apa. Sehingga pada fase bayi yang bisa dia lakukan adalah memberi informasi hanya dengan menangis. Ya, tapi kita harus menerjemahkan sebagai orang tua, ini menangisnya karena lapar, karena perlu digendong, atau karena buang air misalnya katakan gitu ya. Tapi sebagai ibu yang overstress, kita nggak bisa tahu ini apa, dia mau apa si bayi kecil ini. Lalu ketika need-nya tidak terpenuhi, dia ingin ya tadi ya kebutuhannya dipenuhi. Ternyata dia hanya ingin disayang. Ibunya pikirnya mau ganti popok, oh enggak nih gitu ya. Akhirnya nggak ketemu nih antara kebutuhan dan apa yang dilakukan oleh orang sekitar, maka itu juga akan membuat dia merasa, oh aku nggak dicintai nih ternyata, oh aku nggak tidak dianggap dan lain sebagainya. Nah, sampai usia 3 tahun trauma itu bisa terjadi, namun memorinya sifatnya itu adalah memori implisit. Jadi kita hanya tahu rasanya, tapi kita tidak tahu detail. Kita nggak bisa bilang, oh mama nih dulu aku ingat banget nggak ngangkat aku waktu aku nangis sudah setengah jam gitu ya. Nggak ingat ya? Nggak bisa, karena sampai usia 3 tahun. Jadi sampai usia 3 tahun tidak bisa dipahami, tapi after itu kita bisa ingat detail peristiwanya. Itu namanya memori eksplisit. Baik, nanti kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih ya. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini lah kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari dia ngeti, tambah lemak. Nah.
Agak dia pulau. Ui, tanya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Psikologi Populer dan tentunya kita masih bersama narasumber kita ada Mbak Rimas Dian Mareta MPSI, psikolog tentunya dari anggota HIMSI Sumsel, dan kita masih membahas mengenai trauma luka yang tidak terlihat pada anak dan peran orang tua. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Ini sebelumnya kita sudah bahas ternyata trauma ataupun luka ini sudah bisa dirasakan anak dari dalam janin ya, dari dalam perut. Ya. Ini tadi kita sempat terputus di umur 3 tahun ya. Boleh dilanjutkan lagi Mbak, silakan. Baik. Setelah awal kehidupan ya, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang situasi-situasi yang berisiko menimbulkan luka pada proses kehidupan gitu ya. Di psikologi kita punya alat ukur semacam kuesioner gitu ya, yang mengukur adversity childhood experience. Jadi pengalaman
sulit atau kesenjangan gitu ya yang terjadi di masa kecil. Nah, menurut penelitian, mereka yang punya skor ACS tinggi itu akan berisiko juga mengembangkan perilaku bermasalah ketika mereka berada pada perkembangan remaja ataupun dewasa. Nah, di ACS ini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah ada tidaknya pengalaman kekerasan yang dialami selama masa kecil. Kekerasan ini meliputi fisik, emosional, dan sosial. Kemudian juga pengabaian, ya, apakah misalnya anak-anak yang ya katakan tidak diinginkan ya, misalnya dia ada tetap di keluarga ya, tidak dikasih ke orang lain, tapi ada pengabaian gitu ya secara tidak sengaja oleh orang tuanya. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Lalu komponen yang ketiga itu adalah kondisi domestik atau kondisi keluarganya. Misalnya orang tua dengan pengalaman perceraian, orang tua dengan setelah bercerai kemudian menikah kembali, jadi masing-masing mempunyai keluarga baru gitu ya. Kemudian keluarga dengan masalah adiksi, minuman keras gitu ya, alkohol, kecanduan lah pokoknya segala bentuk kecanduan, itu akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengasuh dan juga apa-apa yang dilihat dan dialami anak-anak pada saat masa kanak-kanak, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian keluarga dengan gangguan mental juga ya, jadi dia sejak kecil mengetahui tentang hal itu atau menghadapi, atau keluarga dengan kesulitan seperti di penjara atau tidak bertemu dengan salah satu orang tua gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, semakin tinggi atau kalau misalnya kita buat list, jadi kalau ada pemeriksaan gitu ya untuk mengetahui apakah perilaku saat ini dipengaruhi oleh kesulitan dalam hidup gitu ya, itu biasanya kita akan berikan skala penilaian ini, lalu kita lihat untuk membantu si individu ini mengetahui mana-mana saja tadi traumanya gitu ya, mana-mana saja lukanya sehingga membuat dia berpikir, bertindak, dan berperilaku seperti yang saat ini, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih pengalaman-pengalaman negatif yang dirasakan selama hidup itu juga akan mempengaruhi munculnya luka-luka tadi. Baik, karena peristiwa kehidupan itu banyak ya pastinya ya, apalagi memang dari kecil hingga dewasa, dan terutama ini bagi orang tua melihat anak-anaknya ini trauma dan lukanya juga bisa dari orang tua ternyata ya. Betul. Nah, ini kalau kita melihat ini sebagai orang tua, pastinya mungkin anak-anak sangat berkaitan dengan orang tua, baik itu yang tadi sudah dijelaskan, sudah sangat berkaitan dari dalam kandungan hingga dengan umur-umur remaja dan juga dewasa. Tapi kalau untuk sebagai orang tua yang memang harus dilakukan jika memang ada anak kita adanya trauma ataupun luka yang memang tidak terlihat, ini sebagai orang tua apa yang memang bisa dilakukan? Oke, seringkali kita sebagai orang tua umumnya memang tidak langsung menyadari. Baik. Karena misalnya pada fase perkembangan anak kan masih terus berkembang ya. Jadi kita sambil berjalan sebagai orang tua perlu mengamati apakah anak kita menunjukkan tanda-tanda adanya dampak dari luka psikologis yang tidak tertangani atau yang tidak disadari oleh orang tua. Nah, mungkin saya sebelum menjelaskan itu mau memberi semangat gitu ya kepada orang tua. Baik. Jangan berarti dengan mendengar ini kemudian menjadi khawatir gitu ya. Jadi merasa tidak siap. Oh, ternyata jadi orang tua terlalu sulit misalnya. Oh, saya bisa menimbulkan luka masa lalu. Trauma atau luka pengasuhan pada anak gitu ya. Dan juga kepada mereka yang sudah menjadi individu dewasa juga jangan kemudian menyalahkan ya. Kayak saya seperti ini nih karena luka masa kecil gitu ya. Karena sebagai orang dewasa sebetulnya ketika kita memahami tadi kita bisa memilih respon. Karena lebih begitu. Nah, yang perlu disadari kepada orang tua itu adalah kalau pada anak usia dini atau katakan pada anak usia sekolah gitu ya. Jadi kalau usia dini itu berarti 0 sampai 6 tahun, kemudian setelahnya itu adalah usia sekolah, kita sebetulnya bisa melihat tanda-tanda kalau anak kita
kemungkinan gitu ya mengalami banyak luka dalam proses kehidupan. Pertama kita coba list lagi tadi, apakah keluarga kita termasuk keluarga dengan ada kekerasan misalnya gitu ya, ada tidak dia menyaksikan kekerasan, pertengkaran keluarga gitu ya, kemudian pengabaian, atau misalnya kita menyadari oh waktu anak pertama saya rasanya terlalu stres sehingga saya agak abai, atau misalnya oh anak pertama saya oke banget tapi anak kedua ini saya kewalahan misalnya gitu ya. Jadi kita perlu sadari dulu dari yang tadi sudah dijelaskan tentang adversity childhood experience itu kira-kira kita ada nggak yang masuk gitu ya ke area tersebut. Nah kalau misalnya sudah, kita juga bisa lihat biasanya pada anak-anak yang mengalami banyak luka, mereka itu otaknya terbiasa siaga. Jadi mereka akan selalu mempersepsi sesuatu itu menjadi threat atau ancaman. Ini yang bahaya ya. Betul. Menjadi ancaman. Jadi kalau bayangkan kalau dia merasa lingkungan ini adalah ancaman, itu kan membuat dia tidak berani bicara, takut ya. Belajar juga mau misalnya dibawa arisan deh gitu ya. Ini teman-temannya mamah nih gitu. Mau ngapain nih? Apa nih? Orang apa nih gitu. Akhirnya disuruh salim, nggak mau ngumpet di belakang misalnya seperti itu. Nah itu juga kan sebetulnya udah lihat. Salah satu ya tanda ya. Oh baik, kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentunya penjelasan sebelumnya. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Rifda, apa kabar? Mbak, ini Mbak Kiki hari ini. Iya, baik. Ini dengan Ibu siapa di mana? Oh, mirip Mbak Rifda. Mbak Kikinya, kirain Mbak Rifda. Iya, baik. Dan Ibu siapa di mana? Halo Mbak Kiki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Kiki semakin cantik deh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Iya. Saya mau bertanya Ibu. Ya, silakan. Iya, ini Ibu Rini Bu. Ibu Rini, ya. Mau nanya, jadi kan saya punya cucu Bu ya. Punya cucu itu kan pakai pengasuh gitu Bu. Pengasuhnya ya berganti-ganti pengasuhnya itu. Terkadang cucu ini pengasuhnya ini tidak jujur ketika si anak kecil ini misalnya dia terjatuh atau dia misalnya harus diberikan obat, tapi obatnya itu bukan tidak diberikan tapi nggak termakan obatnya gitu kan. Mestinya dia sampaikan bahwa obatnya ini Bu ini gitu kan. Kemudian kadang-kadang si penjaga anak ini dia kalau menidurkan si cucu itu dia berikan HP itu Bu, dia berikan HP dan dia sendiri sebagai penjaga dia juga main HP-nya sendiri gitu Ibu. Dan kadang-kadang keluar kata-kata yang agak kasar kan kalau karena si penjaga anak ini merasa terganggu. Kalau dia sedang main HP itu diteriak-teriakin sama si yang anak kecil tadi. Pertanyaan saya. Nah, hal-hal yang seperti ini apakah itu akan mengganggu atau akan menjadi serobah trauma ketika si anak akan bertumbuh kembang ke depannya itu Bu? Baik. Dan bagaimana pendapat Ibu terhadap si penjaga anak yang semodel atau semacam seperti ini gitu Bu? Oke, baik. Terima kasih Terima untuk kasih, Ibu Rini. Baik, terima kasih. Silakan Mbak, ini pertanyaannya mengenai mungkin tadi kalau bisa dibilang tidak semua orang tua bisa dan mempunyai waktu untuk mengurus anak dari kecil ini dengan bantuan Mbak ataupun pengasuh biasanya. Ini seperti apa? Banyak keluhannya ini ya sepertinya. Silakan Mbak dijelaskan. Oke. Kalau tadi beberapa mungkin kita perlu pilah ya, ada beberapa yang sifatnya sangat teknis ya, misalnya seperti pemberian obat dan jatuh atau tidak itu sebetulnya teknis, kita bisa pasang CCTV misalnya gitu ya untuk mengetahui orang tua pengasuh berbohong atau tidak. Nah, cuma begini, kalau kita
khawatir atau misalnya ingin mengetahui apakah cucunya Ibu Rini tadi mengalami trauma atau tidak, maka kita bisa mengobservasi dari perilakunya. Ketika kita mengalami luka, yang kita akan cari itu adalah orang yang bisa memberikan kita rasa aman dan rasa nyaman. Nah, jika ada perubahan perilaku, misalnya menjadi lebih bergantung sama mamahnya, tiba-tiba mamahnya biasanya boleh pergi ke kantor, yang ini kayaknya berat banget gitu ya, nggak usah kerja di sini aja, misalnya seperti itu. Atau dia nggak ngomong, tapi tadinya nggak ngompol jadi ngompol. Nah, itu adalah respon-respon stres sebetulnya ya, respon yang muncul karena dia merasa terancam. Atau misalnya muncul perilaku-perilaku lain yang kita bilangnya arahnya negatif gitu ya, jadi ada perubahan perilaku. Jadi misalnya ada kebutuhan untuk dilihat sehingga dia acting out. Acting out itu berperilakunya berlebih-lebihan supaya dilihat, dipanggil namanya misalnya gitu ya, atau mamahnya menjadi lebih perhatian, kurang lebih seperti itu. Karena kalau pada anak usia dini yang kemungkinan kan yang membutuhkan pengasuh itu masih di usia dini ya. Betul. Biasanya kalau SD udah nggak pakai pengasuh lagi. Nah, di usia dini itu sebetulnya kita bisa antisipasi dengan melakukan observasi ada tidak perubahan perilaku. Mengingat kemampuan untuk dia menjelaskan belum begitu baik, dan tadi di bawah 3 tahun memorinya belum memori eksplisit. Jadi dia tidak tahu, pokoknya yang dia tahu ada rasa nggak enak. Sehingga dia akan muncul perilaku-perilaku untuk membuat dia merasa nyaman. Jadi self-soothing, menyenangkan diri dia sendiri. Kurang lebih begitu. Terima kasih tentunya untuk Ibu Rini yang sudah bergabung melalui line telepon. Dan juga untuk pemirsa lainnya yang ingin bergabung melalui line telepon, silakan di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita.
pemirsa, Anda masih menyaksikan program Psikologi Populer dan tentunya kita masih membahas mengenai tema trauma, luka yang tidak terlihat pada anak dan peran orang tua. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Ini kita sempat terputus nih membahas mengenai tentunya peran orang tua dalam menangani trauma ataupun juga luka yang tidak terlihat bagi anak. Ini peran orang tuanya sangat luar biasa. Boleh dilanjutkan, Mbak? Oke. Ya, sempat terputus sebelumnya, silakan. Baik, sebagai orang tua, peran paling pertama yang kita bisa lakukan adalah mengurangi paparan trauma tentu saja ya. Betul. Jadi janganlah menjadi sumber trauma itu sendiri. Penuhi semua yang menjadi kebutuhan anak, baik secara fisik, psikologis gitu ya, emosi. Tidak hanya tadi ya kebutuhan nutrisi, fasilitas gitu ya, tapi juga perasaan dicintai, diterima dan didengar gitu ya. Jadi boleh berpendapat, boleh menyampaikan keinginan, kurang lebih seperti itu. Kemudian peran yang kedua, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Karena itu tadi kita juga manusia, anaknya juga manusia. Jadi dua-duanya itu dinamis. Dua-duanya bisa jadi menghadapi situasi yang rumit atau menghadapi hari yang buruk lah gitu ya, katakan. Kita pun sebagai orang tua kan perannya banyak ya. Ya juga sebagai orang tua, kadang-kadang juga masih sebagai anak gitu ya. Betul. Juga sebagai karyawan misalnya gitu ya, atau sebagai profesional misalnya. Jadi kita juga pasti akan menghadapi hari buruk, bad day gitu kan, yang juga akan memancing emosi kita. Jadi penting untuk kita belajar meregulasi diri, mengetahui bahwa aku lagi nggak baik-baik aja, aku akan mudah terpancing, sehingga aku butuh waktu untuk bisa mengelola diriku. Karena itu tadi ya, kalau berkaitan dengan anak kan waktu berjalan terus. Betul. Kita nggak bisa nih misalnya sebentar ya mama perbaiki diri dulu, tidak melakukan pengasuhan gitu ya. Nanti kalau mama sembuh mama akan kembali misalnya seperti itu kan, tidak bisa. Karena semuanya ongoing, sehingga kita yang paling bisa kita lakukan adalah self care dulu. Jadi tolong diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa menolong anak gitu ya. Nah, yang membuat anak juga untuk usia dini minim luka adalah rutinitas yang jelas. Oke. Nah, rutinitas itu termasuk di dalamnya konsistensi aturan. Oh, baik. Konsistensi aturan itu membuat anak bisa memprediksi, kalau aku melakukan ini, mamaku akan marah, papaku akan marah. Tapi kalau melakukan ini tidak. Jadi dia nggak akan cari-cari ya. Nah, kalau kita tidak punya aturan yang jelas, ekspektasinya berubah-berubah, akhirnya kita akan sering menghadapi kekecewaan. Karena apa? Adanya di kepala kita aja. Nih, kok dia begini sih, harusnya tidak seperti ini. Akhirnya misalnya kita marah gitu ya kepada anak. Nanti anak udah ngikutin nih, berusaha dia jaga-jaga untuk kita nggak marah. Kemudian kita muncul lagi ada harapan lain, lalu kita menjadi tidak puas lagi misalnya terhadap anak kita. Jadi bangun rutinitas jelas, termasuk di dalamnya adalah penerapan aturan. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ini tuh akan membutuhkan komunikasi antar pasangan. Karena kan kita yang menentukan value ya, akan dibawa kemana nih gitu ya. Anak kita ini akan dibentuknya kepribadian atau karakternya seperti apa aja. Di usia berapa kita boleh, misalnya sederhana aja, gadget. Di usia berapa boleh pakai gadget? Berapa lama boleh pakai gadget? Misalnya kayak gitu. Nah, itu harus konsisten antara ayah dan ibu. Harus satu suara ya. Betul. Kalau tidak satu suara, dia akan ngikut ke siapa? Ya, siapa yang lebih Betul. menguntungkan. Dan jangan lupa untuk jaga diri supaya tidak melampiaskan. Misalnya yang sering terjadi juga adalah ketidaksepakatan gitu ya, aturan. Karena salah satu pihak ini merasa tidak bisa meyakinkan pihak lainnya, sehingga ketika pihak lainnya itu melanggar aturan, dia tuh sebetulnya merasa kesal kepada pasangannya. Betul. Tapi kemudian dia marahnya tuh berlebihan kepada anaknya. Kan mama udah bilang nggak boleh misalnya, atau misalnya papa udah bilang nggak boleh. Padahal sebetulnya kita bereaksi pada perasaan kita di mana kita mungkin merasa tidak didengarkan oleh pasangan, atau kita tidak diakui pemikiran kita oleh pasangan. Cuma kita ngerasa tuh kan jadi nggak denger nih, bentukannya jadi kayak gini nih gitu kan. Bahaya ya. Baik, itu namanya peran orang tua
kedua orang tua ya pastinya ya. Betul, betul. Harus sepakat dan juga memang harus kompak ya Harus pastinya. jelas. Harus jelas juga ya. Karena peran orang tua ini sangat penting sekali, apalagi untuk trauma yang memang dibuat, mungkin bukan dibuat dari anaknya sendiri, tapi dibuat juga oleh orang tuanya, dan juga peran orang tua dalam menghadapi trauma pada anak juga sangat diharapkan. Baik, ini kita sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Dina. Bagaimana jika seorang anak sering marah berlebihan, memukul teman atau membanting barang, padahal di rumah ia sering mendapatkan bentakan? Apakah ini perilaku yang bisa menjadi bentuk pelampiasan trauma? Terima kasih juga Nina. Silakan boleh dijawab, Mbak. Oke, Mbak Dina, sebetulnya tadi kalimatnya bukan padahal ya, karena itu inline. Jadi dia melampiaskan di sekolah karena selain itu atau di samping itu di rumah juga dia mendapatkan bentakan, bukan padahal ya berarti, karena itu berkaitan artinya gitu ya, sehingga kita bisa tahu sebagai anak yang belum memiliki pengalaman, kita itu akan merujuk pengalaman kita pada apa yang biasa kita lihat. Kalau orang tua dalam menghadapi emosinya, itu dia mengekspresikannya dengan kekerasan gitu ya, ketika marah memukul, ketika marah membentak kayak gitu ya, maka anak merasa bahwa inilah pola yang seharusnya saya juga lakukan gitu ya. Situasi yang mirip akan memancing dia untuk melakukan pola yang sama. Jadi bukan pelampiasan, bukan karena dia merasa marah sama orang tuanya maka dia akan membalasnya kepada orang lain, bukan seperti itu. Karena rasa marah atau rasa kecewa kita itu nanti akan kita tujukan pada sumber sebetulnya. Nggak mungkin kita marahnya ke sini, atau misalnya kita merasa lukanya sama si A tapi kita melampiaskannya sama si B, itu secara cara kerja trauma itu tidak seperti itu. Cuma yang mungkin bisa saya jelaskan itu adalah bahwa pola itu terlanjur menjadi sesuatu yang dia ketahui dan dia yakini bahwa inilah cara yang paling baik atau cara yang bisa saya lakukan untuk bisa mengekspresikan rasa kesal saya atau rasa marah saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau pertanyaannya lalu bagaimana seperti itu ya. Nah, berita baiknya adalah pada anak-anak itu kan ada neuroplasticity. Jadi otaknya anak itu masih sangat mudah berkembang. Nah, ibaratkan ketika dia tahu cara melampiaskan emosi itu adalah dengan membanting barang, maka ada satu saluran yang terbuat di dalam otaknya anak. Nah, maka kita sebagai orang tua cari jalur lain. Jadi kita jangan ngelewatin jalur yang sama, bikin jalan lain. Kita kasih contoh kepada dia. Ketika marah, orang tuanya tarik nafas. Marah banget. Kenapa mah? Misalnya dia tanya, atau kenapa ya? Mama lagi kesel banget. Terus dia ngerasa, oh ada cara lain nih. Biasanya marah banting barang, marah narik nafas. Jadi ada jalur lain. Maka kalau seperti jalan ya, kalau sering dilalui kan jalannya jelas. Gitu ya. Kalau kita ibaratkan, karena saya suka naik gunung, saya ibaratkan kalau naik gunung jalurnya jelas karena sering diinjak, sering dilewatin. Jalur yang lama akan tertutup dengan semak belukar. Nah, jalur lama yang tadi menggunakan kekerasan itu jangan kita pakai, pakainya jalur baru, gitu ya. Jadi kita menciptakan referensi baru. Harus diciptakan referensi baru. Betul, supaya dia punya jalur lain. Baik, terima kasih tentunya untuk Mbak Nina yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ini kalau kita bahas tentunya sebagai orang tua, mungkin ada yang memang bisa untuk bisa bukan menyembuhkan tapi lebih ke menyadari untuk trauma anak-anak. Tapi mungkin ada orang tua juga yang belum paham dan juga mungkin lebih butuh untuk dukungan yang lebih profesional. Sebenarnya kapan orang tua yang memang harus membawa anak ke psikolog, tapi mungkin dari Mbak dulu ini prakteknya di mana aja nih? Oke. Saya prakteknya ada di 2 tempat. Yang pertama di Denali Development Center di Jalan Pipareja, kemudian yang kedua ada di Klinik Klevia. Betul, di Jalan Kapten Arifai. Iya, jadi bisa datang ya. Kalau mau berkonsultasi silakan tentunya. Nah, kalau misalnya memang orang tua butuh yang memang lebih profesional, tenaga yang lebih profesional, tentunya ke psikolog tentunya ya pastinya. Ini kira-kira kapan yang tepat, tapi nanti kita jawab setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Psikologi Populer.
Ramadan yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Saatnya menata hati, menguatkan iman, dan menambah ilmu penuntun kehidupan. Hikmah Ramadan, program spesial Ramadan yang menghadirkan kajian Islam penuh makna, menenangkan jiwa dan meneguhkan langkah. Live setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Rumah kita punya atap. Biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air. Dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, Bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. kayak gini kalau hutannya hilang. Tapi kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali tentunya pertanyaan yang sebelumnya sempat terputus ini, kapan orang tua sebaiknya membawa anak ke psikolog ataupun juga mungkin yang lebih profesional untuk mengalami dan juga menangani trauma pada anak, silakan. Oke. Baik, kapan membawa ke psikolog itu bisa dua alasan ya. Pertama adalah check up rutin. Jadi sekarang ini orang tua udah mulai sadar akan pentingnya kondisi kesehatan mental. Jadi ada banyak kok sekarang orang tua yang secara berkala membawa anaknya untuk datang ke psikolog, melakukan screening gitu ya, atau sekedar berkonsultasi apakah saya sudah oke dalam melakukan pengasuhan atau tidak. Nah, itu di usia-usia kritis misalnya 18 bulan, 3 tahun gitu ya, setiap pergantian fase perkembangan. Mau masuk situasi baru, mau masuk fase baru, kurang lebih seperti itu. Atau yang kedua biasanya adalah ketika orang tua udah mulai kewalahan atau nggak punya jawaban atau dapat rujukan dari orang lain, misalnya anaknya udah disekolahkan di prasekolah atau di SD, kemudian ada perilaku-perilaku yang muncul di luar sekolah dan itu menjadi perhatian bagi pihak lain, kemudian dimintakan kepada orang tua untuk memeriksakan juga boleh. Jadi alasannya bisa dua, bisa karena memang sudah muncul masalah atau untuk memastikan juga bisa. Jadi seperti check up kesehatan. Check up aja ya, bukan berarti harus ada masalah dulu ya, Enggak. baru cek, jangan ya. Kalau bisa lebih ditangani lebih cepat lebih baik. Betul. Juga. Baik, ini ada pertanyaan menarik yang masuk dari WhatsApp. Saya mau tanya, menanyakan anak saya dari lahir sampai umur 1 tahun 3 bulan selalu menangis. Apakah anak saya merasakan apa yang saya rasakan saat anak saya lahir? Tidak ada seorang ayah dari hamil sampai melahirkan dan belum pernah bertemu karena jauh bekerja. Selama hamil selalu merasakan sedih, kadang-kadang merasakan tidak percaya bisa mengurus anak sendiri, tidak pernah merasakan ada dukungan dari suami yang memang ditinggal, dan saya memang tinggal bersama ibu saya. Dari Ibu Fitria, silakan dijawab, Mbak. Ibu Fitria, semoga saat ini sudah merasa lebih baik ya.
Karena yang Ibu tadi ceritakan adalah sesuatu yang memang sangat menyakitkan sebetulnya sebagai wanita hamil, mungkin kehamilan pertama sangat membutuhkan adanya dukungan. Dan tadi Ibu juga sudah mempunyai insight gitu ya dalam diri Ibu. Ibu menyadari bahwa selama kehamilan saya merasakan perasaan tidak yakin dapat mengurus anak sendiri, kesedihan berulang gitu ya karena jauh, tidak bisa bertemu dengan suami. Nah, apa yang Ibu rasakan tentu saja itu akan memicu adanya aktivitas hormon ya ketika kita merasa stres. Kecemasan itu membuat kita stres. Kita nggak tahu apakah saya bisa apa enggak. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu gitu ya. Kita selalu hidup di masa depan mengantisipasi yang mau akan datang gitu ya. Padahal kita nggak tahu apa yang akan datang. Artinya Ibu dalam kondisi banyak cemas gitu ya ketika mengandung, dan itu juga membuat dia terbiasa mengadaptasi pola tersebut, pola-pola kecemasan, kemudian merasa tidak oke, ini salah, itu salah, nggak tahu mau gimana, tidak bisa mendefinisikan dirinya. Nah, pada bayi memang yang paling mudah untuk dia dalam berkomunikasi itu adalah menangis. Betul. Nah, Ibu Fitria tidak perlu merasa bersalah atau terlanjur, karena ingat tadi ya, kita punya neuroplasticity. Jadi anak-anak itu masih bisa diperbaiki pola hubungannya. Masih bisa. Karena Ibu merasa oke, saya sudah punya pengalaman. Jadi artinya kan anaknya saat ini kita bisa bilang dia punya kesulitan pada saat awal kehidupan gitu ya. Nah, Ibu bisa membuat pola baru, perbanyak pelukan, dengarkan. Jadi koneksinya dibenerin lagi aja sehingga dia punya jalur baru bahwa saya tidak perlu cemas, ada orang tua yang saya bisa andalkan. Bangun trust sama anak gitu ya. Beri kesempatan untuk dia mengeksplorasi tapi juga hadir ketika dia membutuhkan bantuan. Nah, cuma kalau Ibu merasa masih terlalu cemas gitu ya sehingga tetap ada kekhawatiran tidak bisa mengasuh, artinya Ibu harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab tadi. Kelola diri Ibu sendiri. Kalau Ibu merasa Ibu butuh bantuan, Ibu cari bantuan dulu sambil berjalan untuk membangun koneksi baru dengan anak. Oke, itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Mungkin kalau memang misalnya masih butuh bantuan yang lebih profesional, boleh ya. Terima kasih tentunya untuk Ibu Fitria. Nah, tapi kadang yang menjadi PR mungkin ada orang tua yang memang peka dengan anaknya adanya trauma. Tapi kadang ada juga anak-anak yang memang sangat tertutup, malah lebih terbuka dengan teman-temannya. Banyak gitu ya. Ini kira-kira sebagai anak-anak, ini apa yang memang harus bisa dilakukan ya, apalagi yang memang punya trauma. Jangan hanya orang tua saja yang harus punya peran, tapi kita sebagai anak-anak juga mau meluapkan rasa traumanya seperti apa. Oke, benar banget ya Mbak Kiki. Sebetulnya itu pesan ya, ketika anak merasa tidak aman untuk bercerita pada orang tua, tidak mau, menghindar, artinya dia terlanjur mempercayai bahwa orang tua saya bukanlah tempat yang aman. Mungkin orang tua saya tidak bisa menerima ketika saya akan bercerita A, B, dan C. Sedangkan teman-teman saya lebih bisa menerima. Kalau lebih begitu. Apa yang perlu dilakukan anak? Nggak ada yang bisa dia lakukan, karena itu adalah mekanisme yang dia pelajari selama ini. Ya, kita nggak bisa bilang, kamu terbuka dong sama mama. Gimana caranya? Saya tidak pernah lihat itu sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa dulu yang harus saya perbaiki? Jadi tetap aja yang harus berubah pertama kali itu adalah orang tuanya. Orang tuanya. Betul. Kalau kita meminta anak cerita dong sama mama, dia akan bingung. Kenapa nih tiba-tiba minta cerita? Ada apa berubah nih? ya? Aku salah apa ya? Siapa nih yang ngaduin aku ya? Gitu ya. Tapi kita rubah polanya dengan kita yang memulai. Misalnya, Kak, mama hari ini tahu nggak kakak, mama hari ini ngalamin ini loh. Mama tadi capek banget, ya ampun mama udah jauh-jauh cari ternyata nggak ada misalnya. Atau Kak tahu nggak mama kecewa banget sama teman mama gitu ya. Teman mama tuh begini. Lalu dia tanpa disuruh, tanpa diminta, dia melihat ada jalur baru. Oh ternyata orang bisa cerita ya. Oh ternyata mamaku tuh boleh ya nyampein pesan atau nyampein apa yang dia rasain. Ternyata bisa ya seperti ini, maka dia secara tidak sadar itu akan bergeser membentuk pola baru. Jadi bukan anaknya yang diubek-ubek. Baik, dari kadang ada pemaksaan sedikit. Cerita
terbuka dong sama mama gitu ya. Iya, Jangan itu yang sama teman kadang terus. jadi PR juga ya. Kadang ada rasa anak-anak tuh lebih suka bercerita dengan temannya ya. Iya. dibanding Tapi dengan Mbak orang Kiki, tuanya. memang ada usia tertentu di mana kita tuh sedang ingin seperti punya pemikiran sendiri, tidak mau sama orang tua, yaitu di sisi baik. remaja. Remaja, Nah, di sisi remaja itu kita juga nggak perlu terlalu kecil hati sebagai orang tua kalau ngerasa kok anak kita nggak bestie nih sama kita misalnya gitu ya. Karena perkembangan remaja yang sehat itu adalah dia memang harus punya rahasia Oh, harus punya sebagai ya. bentuk dari kemampuan dia untuk punya sisi pandang lain gitu. baik. Nah, cuma memang yang perlu kita tetap jaga itu adalah pengawasan ya. Kita tahu siapa saja temannya. Kemudian WhatsApp misalnya ya. Ada sisi privasinya juga ya berarti ya. Betul. Kalau untuk tidak dia remaja. merasa tidak dihargai. Kebutuhan remaja adalah dihargai pendapatnya, pikirannya dan keputusan. Baik, ini mungkin terakhir nih, mungkin ada pesan baik sebagai anak ataupun juga baik sebagai orang tua dengan tema kita hari ini, luka yang tidak terlihat tentunya pada anak dan juga trauma ini seperti apa? Mungkin ada pesan dan juga harapannya, silakan. Baik, untuk anak-anak dulu yang sudah menjadi dewasa, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyadari dan menerima. Baik. Seperti yang kita sudah bahas di awal, bahwa luka itu pada kadar tertentu tetap dibutuhkan untuk kita tetap bisa hidup. Karena kalau kita tidak punya luka, kita nggak akan menjadi diri kita yang lebih baik, gitu ya. Nah, untuk kita kemudian menjadi orang tua, jangan berkecil hati dan jangan terlalu khawatir, karena tidak perlu orang tua yang sempurna untuk membangun kelekatan yang secure pada anak. Yang dibutuhkan itu adalah kehangatan dan responsif. Jadi kita ikut nih dalam perkembangannya anak dan kita melihat betul-betul ini sebetulnya apa yang dia butuhkan, apa yang sedang dia coba sampaikan kepada kita, sehingga ketika kita merespon itu tidak hanya berkaitan dengan rasa kecewa kita sebagai orang tua, tapi betul-betul melihat apa yang menjadi sesungguhnya kebutuhan anak. Jadi nggak perlu sempurna. Nggak harus sempurna ya. Betul, yang jadi penting orang tua hangat. ya. Ini nanti takutnya jadi overthinking juga. Oh, ternyata orang tua harus ini gini ya. Berarti bukan berarti harus sempurna, karena memang yang namanya kehidupan pasti ada fase naik turunnya sebagai orang tua, dan juga kita harapkan jangan sampai ini ada trauma-trauma yang memang kita timbulkan dari orang tua. Kan ini peran orang tua ini luar biasa ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya mau berkonsultasi juga boleh di mana, dijelaskan lagi Mbak, di tempat prakteknya di mana aja? Boleh, nanti cari aja mungkin di Instagram gitu ya, Denali Boleh. Development Center atau Klinik Klevia. Klinik Klevia. Betul. Ya. Sama satu lagi tadi di? Cuma 2. Cuma 2 ya. Di Piparaja sama di Klinik Ke Klevia di Kapten Arif di AI. Kapten Arif AI ya. Jadi tentunya bisa berkonsultasi, dan juga kalau memang misalnya orang tua sudah merasa kurang mampu ya untuk menghadapi dan bingung lah ya. Bingung untuk menghadapi, juga bisa menggunakan memang tenaga yang lebih profesional. Terima kasih tentunya untuk Mbak Rimas Dian Mareta, MPASI psikolog, anggota HIMSI Sumsel. Hari ini kita sudah luar biasa berbincang mengenai trauma luka yang tidak terlihat pada anak dan juga peran orang tua. Luar biasa perbincangan hari ini nih. Jadi kita tahu ternyata luka itu memang tetap dibutuhkan ya. Jadi jangan takut terluka, memang luka itu tetap dibutuhkan karena ada rasa yang rasa membuat kita waspada ya. Terima kasih tentunya sudah hadir hari ini, dan saudara, demikianlah Psikologi Populer hari ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.